Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua, ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yeremias Amos Lombok, Pendeta Jemaat GPIB Gloria di Kota Bekasi. Malam hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan Nekol GPIB. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, Alkitab, untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, sumber segala hikmat dan pengertian. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat mengerti, memahami firman yang kami baca dan renungkan, dan juga memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami, untuk kami menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kasih dan kebenaran-Mu. Kami bawa firman ini dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan sesuai sabda bina umat hari ini, terambil di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya.
sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata padamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pembacaan kita ini yaitu pohon dikenal dari buahnya. Nah, firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk menghayati kehidupan kita, yang Tuhan Yesus gambarkan sebagai pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, sekarang kita secara tulus dan jujur menilai diri kita. Apakah kita termasuk pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, atau sebaliknya? Nah, untuk itulah saudara-saudara, Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang yang dikatakan pohon yang baik itu, yakni orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya mengakui kuasa Allah lewat Roh Kudus, dan mengakui percaya Yesus Kristus anak Allah yang diutus ke dalam dunia. Nah, sebaliknya orang-orang yang dikatakan pohon yang tidak baik adalah mereka yang tidak mengenal Allah dengan baik, tidak mengikuti perintahnya dengan setia, tidak mengakui kuasa Roh Kudus, dan tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, anak manusia, Mesias yang diutus. Dan pohon yang tidak baik ini adalah gambaran dari orang-orang Farisi, yang ayat-ayat sebelumnya mereka melihat kuasa Yesus itu dikatakan kuasa dari Beelzebul. Mereka tidak percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, yang dirasuki roh jahat, sehingga hati mereka penuh dengan kebencian terhadap Yesus. Maka Yesus dikatakan sebagai penghulu setan. Ya. Ayat 24 kita baca pasal 12. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Dan ayat 25, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka. Nah, jadi hati mereka, pikiran mereka sudah menentang Yesus, ya. Sudah ada niat jahat, bahkan ingin membunuh Yesus. Nah, inilah yang Yesus maksudkan dengan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, yaitu buahnya kebencian. Buahnya adalah fitnah, buahnya adalah kejahatan yang dihasilkan, ingin membunuh, dan juga tidak berkata jujur. Mereka berdusta.
Mereka menyalahgunakan jabatan untuk mencari kehormatan, untuk dipuji, untuk dihormati oleh orang banyak. Nah, inilah pohon yang tidak baik. Nah, tentu kita berada di mana? Pasti kita yakin bahwa Tuhan sudah memilih kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, inilah panggilan Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita pergi menghasilkan buah. Apakah buah itu? Dalam Galatia pasal yang ke-5 kita tentu sudah mengenal ayat ini, yaitu buah roh. Ayat pasal 5 Galatia 5 akan bacakan ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah buah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus bagi hidup kita sebagai pohon yang baik, pohon yang dipelihara oleh Tuhan Yesus, pohon yang selalu dirawat dengan firman-Nya, agar hidup kita menghasilkan buah-buah yang membawa kasih, sukacita, damai sejahtera dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam pelayanan masing-masing diri kita di gereja, untuk setia melayani Yesus, menggunakan hati kita, mulut kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 29, saya tutup dengan ayat ini mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu yang kudus. Engkau sudah menjadikan diri kami sebagai pohon-pohon yang baik, pohon-pohon yang menghasilkan kehidupan yang damai sejahtera melalui buah-buah yang nyata dalam diri kami, perilaku, sikap kami. Biarlah Tuhan memampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat berkarya dengan cinta kasih-Mu, dengan membawa damai sejahtera, agar nama Tuhan dipuji, disembah, dan dimuliakan oleh setiap hati dan bibir manusia. Mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Mu ini. Kuatkan kami dalam setiap cobaan dan tantangan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami Indonesia dalam masa-masa sulit pandemi, bahkan juga kebutuhan pokok, kesusahan minyak goreng, dan juga bahan-bahan sembako yang naik. Biarlah Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami, rumah tangga kami, dan memampukan bangsa kami, pemerintah kami, menteri-menteri dan presiden, wakil, serta seluruh aparat penegak hukum melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk kemakmuran, kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Dan persatukan kami terus
dalam perbedaan yang ada untuk kami menjaga, menghormati perbedaan itu dan saling menghargai satu sama lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di muka bumi dan secara khusus kami Jemaat GPIB, Majelis Sinode dan seluruh unit-unit misionernya, karyawan kantor gereja Majelis Sinode. Tuhan juga berkati fungsionaris dan seluruh perangkat-perangkatnya dan juga BPPG dalam menjalankan tanggung jawabnya, dan juga seluruh pos-pos pelayanan kesaksian, para pendeta yang ditempatkan di pos-pos Pelkes bersama pelayan-pelayanmu dalam setiap tantangan, cobaan, hambatan maupun sarana prasarana yang belum memadai, pembangunan gedung gereja yang masih perlu memerlukan dana. Tuhan juga gerakkan kami Jemaat GPIB yang mampu, yang berkelebihan untuk dapat saling menopang, membantu saudara-saudara kami, pos-pos pelayanan, dan juga orang-orang yang susah, orang-orang yang mengalami kemalangan, kesusahan hidup karena pandemi, mereka yang di PHK maupun kehilangan pekerjaan, dan anak-anak yang yatim piatu, para janda yang kesusahan, duda, dan juga mereka yang berada di dalam keterasingan, sakit penyakit, maupun juga yang dalam penjara. Tuhan, makai kami untuk saling berbagi, dan juga yang ada di panti-panti jompo, para lansia maupun anak-anak yatim piatu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami juga berbuahkan kasih, berbuahkan kebaikan, dan juga berbuahkan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Berkati juga seluruh pengurus dari Night Call dan Morning Call. Tuhan, mampukan mereka untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga kehadiran GPIB juga menjadi berkat melalui channel YouTube Morning Call dan Night Call GPIB. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara, ibu bapak, anak-anak, dan para pencinta channel YouTube Morning Call dan Night Call GPIB. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Tuhan kiranya membangunkan kita dalam tubuh yang diberkati di pagi hari. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pos Pelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pos Pelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pos Pelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pos Pelkes Secanggang.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.